besar di Bahtera Nuh, dan kenapa justru makhluk inilah yang akhirnya Allah haramkan untuk dimakan? Inilah rahasia yang akan terungkap dalam bab berikutnya. Doa Nabi Nuh akhirnya dikabulkan. Dari masalah besar yang hampir merusak Bahtera, Allah menurunkan sebuah solusi, tapi dengan cara yang tidak biasa. Dikisahkan dalam riwayat-riwayat Israiliyat, Allah menciptakan dua makhluk baru di dalam Bahtera, yakni tikus dan babi. Tikus diciptakan untuk memakan sisa makanan yang tercecer agar tidak membusuk. Sementara babi ditakdirkan untuk memakan kotoran hewan-hewan lain yang menumpuk. Bayangkan betapa terkejutnya para penumpang kapal ketika melihat hewan itu muncul untuk pertama kalinya. Seekor hewan aneh, tubuhnya kekar, moncongnya seperti siap mengais tanah, dan sifatnya rakus luar biasa. Tidak ada yang menyangka justru hewan inilah yang menyelamatkan mereka dari tumpukan najis dan kotoran. Hari-hari pun berlalu, babi mulai melakukan tugasnya. Semua kotoran yang menumpuk habis dilahap tak tersisa. Bau yang tadinya menusuk berangsur hilang. Bahtera yang tadinya nyaris berubah menjadi sumber penyakit kembali bisa dihuni dengan lebih tenang. Salah. Setiap ciptaan, meski tampak hina, memiliki fungsi tertentu. Babi mungkin dianggap najis, tapi saat itu ia adalah penyelamat. Seakan Allah ingin menunjukkan tidak ada ciptaan yang sia-sia. Namun di balik fungsi pentingnya, sifat babi memang berbeda dengan hewan lain. Hewan ini tidak mengenal jijik. Ia akan memakan apapun yang ada di hadapannya, bahkan kotorannya sendiri. Sifat inilah yang kelak menjadikan babi sebagai simbol ketidaklayakan untuk dikonsumsi manusia. Bayangkan kalau manusia makan hewan yang pekerjaannya membersihkan kotoran, tentu akan membawa penyakit. Sejarah kemudian membuktikan bahwa daging babi memang mengandung banyak risiko kesehatan, seperti cacing pita dan berbagai virus. Jadi larangan dari Allah bukan tanpa alasan, tapi penuh hikmah. Dalam beberapa kitab tafsir, para ulama menjelaskan, kisah babi di Bahtera Nuh memang masuk kategori Israiliyat, yakni riwayat dari tradisi Yahudi dan Kristen yang tidak bisa kita pastikan kebenarannya secara mutlak. Tapi kisah ini tetap dijadikan pelajaran moral karena mengandung hikmah, bahwa Allah menciptakan sesuatu tidak